1. Pembelajaran SD atau MI mempelajari aktif dalam suatu pembelajaran yang dikelola dengan memperbanyak membuka ruang kepala siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Pada pembelajaran aktif SD atau MI, ini dengan mikir. Yang mikir adalah singkatan dari mengamati, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, yang pertama, mengalami dapat berupa melakukan pengamatan, percobaan, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi, bertukar pikiran, ide, gagasan, berdiskusi, menanggapi ide dan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, komunikasi, menyampaikan ide, menyampaikan hasil kerja, melaporkan hasil percobaan, melaporkan hasil diskusi kelompok, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, refleksi, pemahaman awal. 3 kali 2 adalah 3 tambah 2. Setelah belajar, jadi paham konsep yang benar adalah 2 tambah 2 tambah 2. Contoh lain, saya belajar konsep pesawat sederhana, kontrol dan pengungkit. Saya belajar crate, lift, dan mobil derek, ternyata menggunakan konsep kontrol. Saya juga jadi paham. Ternyata teknologi dan alat berat juga berangkat dari konsep kontrol. Saya lakukan refleksi atas apa yang saya pelajari. Dalam setiap pembelajaran dari 4 unsur tersebut dapat muncul secara bersamaan, misalnya dalam melakukan percobaan secara berkelompok. Tujuan awalnya siswa mengalami langsung melakukan percobaan untuk mendapatkan data, namun saat proses pempercobaan dan interaksi dan komunikasi ide antar anggota dalam satu kelompok, dalam hal ini yang lebih dominan adalah mengalami langsung melakukan percobaan dan mendapatkan data untuk diolah dan dilaporkan atau dikomunikasikan. Hal yang sangat penting diingat untuk mendefiniasikan proses pembelajaran aktif adalah memastikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Karena seringkali dalam sebuah pembelajaran siswa aktif, tetapi gurunya tidak melakukan apa-apa. Jika kegiatan ini dilakukan dengan benar, kegiatan ini akan dapat membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan menjadikan guru sebagai pembangunan pembelajaran sendiri. Yang kedua, yaitu active learning bermuatan karakter. Ini sama dengan pembelajaran aktif. Di sini saya menggunakan 5M 4C. 5M 4C, yaitu 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasikan, 5. Mengomunikasikan, dan yang 4C itu adalah creative thinking, innovation, dan yang kedua critical thinking and problem solving, yang ketiga communication, yang keempat collaboration. Nah, 1. Mengamati. Kegiatan belajar, melihat, mendengar, meraba, membau, kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Contohnya, peserta didik menggunakan panca indera. Contohnya, panca indera yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, misalnya untuk mempelajari IPA, peserta didik mengamati pelangi. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik mendengarkan percakapan. Dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membaca teks. Dan untuk mata pelajaran IPS, peserta didik mengamati banjir. Dan peserta didik dapat mengamati fenomena secara langsung maupun melalui media audiovisual. Guru dapat membantu peserta didik menginvestigasikan segala sesuatu yang belum diketahui tersebut. Nah, kedua, menanya. Kegiatan belajar mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pemikiran kritis.
Nah, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan belajar yaitu satu melakukan eksperimen, dua membaca sumber lain selain buku teks, dan yang ketiga mengamati objek atau kejadian, yang keempat aktivitas, dan yang kelima wawancara dengan narasumber. Nah, yang keempat, mengasosiasikan kegiatan belajar. Satu, mengelola informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan, mengumpulkan eksperimen, maupun hasil dari kegiatan yang mengamati dalam kegiatan mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, pengelolaan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambahkan keluasan dan kedalaman sampai pada pengelolaan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai pada yang pertentangan kompetensi yang dikembangkan. Nah, yang kelima itu mengomunikasikan. Kegiatan belajarnya itu menyampaikan hasil pengamatan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan, ataupun media lainnya. Nah, selanjutnya 4C. 1. Crafting, thinking, and innovation. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Peserta didik dapat menginvestigasikan, menganalisis, mempresentasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta mereplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, communication. Peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi. Dan yang keempat, collaboration. Collaboration itu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, cukup sekian dari hasil video saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.